phone. You know he's only calling 'cause he's something alone too. Don't let him in, no, I can't kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di pertemuan layanan bimbingan klasikal kita kali ini. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan hari ini. Nah, hari ini kita akan bimbingan bareng tentang apa itu perilaku membolos. Jadi kenapa sih itu bisa terjadi? Dan yang paling penting bagaimana cara kita bisa menghindari kebiasaan itu agar kalian semua lebih sukses dan bertanggung jawab. Mungkin cara menghindarinya ya. Ya, Cara menghindarinya jangan ikut-ikutan. nah, Terus kayak pilih teman terbaik untuk apalagi teman mahasiswa ya, banyak kayak circle-circlean gitu kan. Nah, baiklah, benar apa pendapat dari kalian. Kemudian apakah kalian tahu apa itu pengertian dari membolos? taunya kalau membolos itu kayak nggak masuk di jam pelajaran, baik jam pelajaran tertentu ataupun semuanya itu kayaknya nggak masuk ke sekolah. Nah, betul sekali. Dan kita akan membahas lebih mendalam lagi ya mengapa membolos itu bisa terjadi dan seperti apa sih bentuk-bentuknya dan dampak apa buruk yang bisa ditimbulkan. Jadi pengertian membolos itu ketika seorang siswa tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas atau valid. Jadi misalnya kayak pura-pura sakit, padahal ingin main atau kabur dari pelajaran yang tidak disukai. Kemudian membolos adalah tindakan yang sengaja tidak masuk sekolah atau kuliah atau kegiatan wajib yang lainnya tanpa izin atau alasan yang sah. Jadi dalam konteks pendidikan, membolos itu biasanya dilakukan oleh siswa atau mahasiswa yang memiliki untuk tidak hadir di kelas tanpa pemberitahuan kepada pihak sekolah atau kampus. Jadi kalian tahu nggak sih apa tuh ciri-ciri dari membolos? Ciri-ciri dari membolos itu pertama orangnya malas ke sekolah sih Bu. Nah, Iya, dia kayak ikut-ikutan teman nggak masuk kelas. kemudian tuh tidak masuk tanpa surat izin atau keterangan dari orang tua. Kemudian tidak ada alasan medis atau darurat dan sering dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui guru atau pihak sekolah atau dosen. Kemudian alasan umum siswa bolos itu kalian tahu tidak? Biasanya takut sama guru-guru atau nggak suka atau mungkin ada rasa pengen bolos aja gitu, pengen main daripada Jadi alasan umum siswa bolos itu merasa bosan atau tidak tertarik dengan mata kuliah atau pelajaran. Kemudian takut karena belum mengerjakan tugas atau PR. Kemudian pengaruh dari teman sebaya. Kemudian masalah pribadi di rumah atau di sekolah. Apa saja sih dampak dari membolos itu? Apakah kalian tahu? dari nilai dari jelek. Ya, benar sekali. Merugikan diri sendiri. Ya, benar orang tua. Ya, jadi dampak dari membolos itu nilai bisa menurun karena ketinggalan mata kuliah atau pelajaran. Kemudian bisa dikenai sanksi atau hukuman dari sekolah. Kemudian bisa menjadi kebiasaan buruk yang sulit dihentikan. Kemudian yang terakhir yaitu merusak reputasi atau kepercayaan dari guru atau dosen maupun orang tua. Jadi apakah kalian tahu gejala apa sih yang bisa menyebabkan dari membolos? Ya. Jadi siswa yang suka membolos itu biasanya menunjukkan tanda-tanda kayak sirik izin tapi tidak balik lagi, kemudian suka mengajak temannya kabur dari kelas atau surat izin buatan dan lainnya. Nah, di sini ibu akan menayangkan sebuah video tentang perilaku membolos. Sebentar ya. Jadi bolos itu yang Iya. kita sudah terlambat. Udah itu ikutan teman-teman. Iya, Salah.
sampai orang tua dipanggil. Iya, kasihan kan kayak gitu kalau orang tuanya dipanggil. Kemudian itu tadi video tentang siswa yang suka membolos dan bisa kita ambil sebagai pelajaran agar kita tidak melakukan perilaku membolos. Ini pergi ke sekolah cenderung seperti anak sekolah pada umumnya. Dan semoga dari video ini kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kalian termotivasi dari video tersebut ya, dan kalian harus dapat memahami agar kalian tidak membolos. Baiklah, itu tadi sekedar video supaya kalian tidak melakukan hal-hal yang negatif atau terjerumus dari sifat-sifat tersebut. Jadi ibu sedikit memberikan upaya untuk mencegah perilaku dari membolos. Jadi upaya mencegah perilaku membolos pada siswa itu yang pertama yaitu meningkatkan pengawasan kehadiran. Kemudian yang kedua, konseling dan pendekatan personal. Ketiga, membangun hubungan komunikatif dengan orang tua. Yang keempat, penciptaan lingkungan sekolah yang nyaman. Suasana sekolah yang kondusif, ramah dan menyenangkan akan mendorong siswa untuk merasa betah dan termotivasi datang ke sekolah. Jadi, guru dan staf perlu menciptakan iklim pembelajaran yang positif dan tidak menekankan siswa. Kemudian yang kelima yaitu penguatan nilai disiplin dan tanggung jawab. Yang keenam, penyediaan kegiatan ekstrakurikuler yang menarik. Yang ketujuh, pemberian sanksi yang berharga dan seimbang. Jadi kesimpulannya yaitu upaya mencegah perilaku membolos tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerjasama yang solid antara sekolah atau orang tua atau kampus. Nah, pendekatan yang humanis yaitu tegas namun mendukung akan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan meminimalisasi perilaku membolos. Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Kalau dampaknya itu sangat tinggi. Iya, sangat merugikan sekali ya. Apalagi pengaruhnya tentang nilai, bisa kita tidak naik kelas. Apakah sudah paham atau sudah mengerti? Sudah Bu. Baiklah, kalau sudah mengerti, alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti. Dan pesan ibu, kalian tidak melakukan hal tersebut ya. Dan ibu mau kalian menjadi orang-orang yang sukses, bisa membahagiakan diri sendiri atau kedua orang tua kalian. Dan ibu sangat bangga kepada kalian yang telah menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dengan selalu hadir mengikuti kegiatan pelajaran dengan penuh semangat. Kemudian kehadiran kalian bukan hanya menunjukkan kepatuhan terhadap aturan sekolah, tetapi juga mencerminkan komitmen dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Sikap positif ini menjadi lebih baik bagi teman-teman lain dan mencerminkan karakter pelajaran yang tangguh dan layak dibanggakan. Nah, tetap semangat ya, terus belajar dan jadilah pribadi yang bertanggung jawab dimanapun kalian berada. Kami sebagai guru atau konselor akan selalu mendoakan kalian menjadi generasi yang cerdas, jujur dan penuh integrasi. Amin Bu. Baik nak, ibu sayang sama kalian semua. Kalian harus semangat terus ya, dan semoga tercapai semua cita-cita yang kalian inginkan. Nah, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa datang ke ruangan saya ya untuk melakukan sesi konseling. Dan sekarang waktunya sudah habis, kita tutup saja ya. Baik, sesi konseling hari ini dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.